Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah game Capture yang baru saja saya beli ya. Dan langsung aja kita buka apa sih isinya. Oke, dan ini adalah sebuah Elgato 4K 60S Plus, dan ini merupakan pembelian kedua saya di tahun ini, karena sebelumnya untuk Elgato saya dengan tipe yang sama ya, itu bermasalah dan rusak, tidak menampilkan display dan no signal juga, sehingga saya memutuskan untuk membeli lagi karena apabila klaim garansi ya, ini waktunya lama banget. Dan seperti biasa sebelum kita unboxing, kita akan cek detail terluar dari bentuk dusnya. Dan untuk Elgato 4K 60S Plus yang saya beli ini adalah yang versi garansi resmi Indonesia ya, 2 tahun. Dan kita cek detailnya, bagian depannya seperti ini, bagian samping kanannya, bagian samping kirinya, bagian bawahnya. Di sini ada serial numbernya. Lalu cek bagian belakangnya. Di sini ada penjelasan sedikit ya, beberapa fitur-fitur serta bagian-bagian dari Elgato 4K 60S Plus ini. Lalu kita cek bagian atasnya seperti ini, dan untuk segelnya seperti ini ya. Nah, ini sudah terbuka seperti ini, dan langsung aja kita mulai unboxing. Oke, dan pertama di sini kita mendapatkan manual book atau instruksi manual ya, quick start guide. Nah, cara pemasangan untuk PC, lalu untuk mode standalone ya menggunakan SD card. Di sini ada semua dalam beberapa bahasa asing tentunya. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan kabel HDMI. Lalu kita mendapatkan colokan ya, dalam berbagai bentuk jenis, ada 2 pilihan di sini. Lalu selanjutnya kita mendapatkan kabel USB Type-C. Lalu kita mendapatkan kabel USB Type-C lagi. Lalu di sini ada apa ya? Kita akan buka. Oke, ada kertas seperti ini, kecil ya. Entah ini apa. Dan kita mendapatkan emblem ya. Ini bahannya adalah besi, dan ini bisa kita tempel nantinya. Entah sebagai hiasan saja sih, semacam stiker ya. Cuman bentuknya ini adalah metal seperti ini, lambang Elgato. Lalu di sini kita mendapatkan game Capture-nya, dan kita akan buka terlebih dahulu untuk kotak coklat ini. Oke, kita mendapatkan berbagai macam jenis colokan lagi ya di bagian dalam kotak coklat tadi. Lalu kita akan mendapatkan sebuah adaptor di sini. Ini adalah adaptor Elgato-nya. Nanti untuk bentuk colokannya saya bisa pilih dan pasang di sini ya. Oke, dan isi dusnya sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Di sini ada detail seperti ini. Apa ini? Oh, ada tulisan part seperti ini. Oke, dan ini adalah barangnya.
Elgato 4K 60S Plus, dan detailnya untuk yang garansi resmi seperti ini ya. Jadi sama saja dengan yang saya beli sebelumnya. Oke, dan bagian bawahnya seperti ini. Di sini ada segel dari garansi resminya DTG. Oke, seperti ini barangnya. Dan saya akan ambil yang versi garansi bukan resmi ya. Dan ini adalah Elgato 4K 60S Plus saya sebelumnya yang sudah rusak ya. Seperti ini perbandingannya. Jadi bedanya cuman di ini saja sih apa. Untuk yang non resmi tidak ada segel dari DTG ini. Untuk lainnya sih sama persis ya. Oke, dan ini lagi proses klaim, sedang menunggu jawaban ya. Dan untuk SD cardnya di sini saya memakai merek dari Lexar V62. Sudah cukup banget sih untuk merekod gameplay ya. Ini 128 GB. Jika kita ambil di bitrate 4K 80 Mbps bisa sampai 2,5 jaman gameplay ya. Lumayan lah ya. Oke, dan sedikit cerita kenapa saya tetap membeli lagi ya tipe yang sama walaupun ini rusak. Dan alasan saya yang pertama adalah karena untuk di pasaran sih masih belum ada ya untuk spesifikasi yang seperti ini, sudah support perekaman 4K HDR hingga 60 fps, dan satu-satunya sih di pasaran itu cuman ada AverMedia, cuman sayangnya sih tidak bisa kita pakai secara standalone ya, harus menggunakan PC ataupun laptop. Dan kalian tahu sendiri untuk resolusi yang tinggi itu kita juga membutuhkan spek PC maupun laptop yang tinggi pula. Biasanya sih untuk harga bekasnya itu berkisar antara masih 10 hingga 11 juta rupiah. Untuk membaca hasil file dari game capture ini, kita membutuhkan prosesor minimal Core i5 generasi ke-6 atau ke-7 ya. Dan juga VGA itu minimal versi GTX 1050. Lalu yang kedua, saya penasaran juga apakah ini memang karena mungkin gagal produk ya, sehingga saya memastikan membeli lagi, dan apabila ini rusak juga berarti memang kelemahan Elgato di situ. Dan apabila rusak lagi saya masih mempunyai jaminan sih ya, karena membeli yang resmi. Kata sellernya sih bisa diklaim dengan unit baru, walaupun harganya pun selisih sekitar 1,5 hingga 2 juta ya, lebih mahal dibanding kita membeli yang garansi bukan resmi. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini. Dan apabila kalian yang sudah memakai tipe Elgato 4K 60S Plus mengalami hal yang sama dengan saya ya, rusak yaitu no signal dan tidak menampilkan display apapun, silahkan klik komentar kalian di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.